Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Tahlilia Regita Kilbi. Saya adalah mahasiswi di Universitas Cyber Asia, jurusan akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video presentasi terkait dengan analisis jurnal e-commerce dan bisnis. Video ini diperuntukkan dalam rangka memenuhi tugas UTS semester genap mata kuliah e-commerce and business. Baik, langsung saja ke videonya. Jurnal yang akan saya analisis, yang akan saya bahas kali ini, ada dua jurnal. Yang pertama terkait dengan analisis pengaruh e-commerce, yang kedua terkait dengan implementasi e-commerce. Langsung saja kita ke jurnal pertama, yang berjudul Analisis Pengaruh E-commerce, Studi Literatur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi UMKM. Jurnal ini dibuat oleh Sandra Zevanya Putra, Salsabila Titani Haryanto, dan Yabes Christian Mantondang. Jurnal ini diterbitkan oleh Universitas Pembangunan Veteran Jawa Timur Indonesia dengan nomor seri seperti yang dapat terlihat di video. Latar belakang dari jurnal ini adalah di era digital yang semakin berkembang, kehadiran teknologi informasi telah mengubah banyak aspek kehidupan, termasuk dalam sektor bisnis. Salah satu bentuk transformasi yang paling signifikan adalah munculnya e-commerce sebagai media transaksi modern yang menggantikan pasar konvensional. Di tengah kondisi tersebut, usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM menjadi subjek penting untuk diteliti karena peran yang besar dalam menyerap tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, tingkat adopsi e-commerce oleh UMKM masih tergolong rendah. Beberapa studi menunjukkan dampak positif penggunaan e-commerce terhadap UMKM. Namun, ada pula yang menemukan hambatan-hambatan signifikan yang dialami oleh pelaku usaha kecil dalam menerapkannya. Melalui kajian literatur ini, penulis berusaha memberikan gambaran menyeluruh mengenai pengaruh e-commerce terhadap pertumbuhan ekonomi UMKM di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa secara sistematik dampak penggunaan e-commerce terhadap pertumbuhan ekonomi UMKM dan juga bertujuan untuk menyajikan solusi yang dapat membantu UMKM dan pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan manfaat e-commerce. Manfaat dari penelitian ini antara lain memberikan wawasan strategis bagi pemerintah dan pelaku UMKM dalam mendorong transformasi digital. Yang kedua adalah menjadi referensi dalam mengambil kebijakan dan pelaksanaan pelatihan UMKM berbasis teknologi. Untuk metode penelitian yang digunakan adalah dengan metode Systematic Literature Review atau SLR. Peneliti mengumpulkan dan menganalisis 16 artikel ilmiah yang relevan dengan topik e-commerce dan UMKM. Sumber literatur terdiri dari jurnal nasional dan internasional, serta laporan penelitian yang dipublikasikan hasil dari kajian dalam bentuk deskriptif kualitatif dengan tujuan memberikan pemahaman mendalam dan menyeluruh terhadap fenomena yang dikaji. Teknologi yang diterapkan dalam penelitian ini, yaitu fokus utama dari penelitian ini adalah e-commerce sebagai platform digital untuk perdagangan barang dan jasa secara daring. Dalam beberapa studi yang dianalisis, teknologi pendukung yang dibahas sebagai bagian dari ekosistem e-commerce yang mendukung operasional dan promosi UMKM secara digital adalah marketplace seperti Tokopedia, Shopee, dan lainnya, media sosial seperti Instagram dan Facebook, website toko online, dan juga Customer Relationship Management atau CRM. Selanjutnya kita masuk ke hasil penelitian. Yang pertama ada dampak positif e-commerce terhadap UMKM. Dampaknya yaitu peningkatan pendapatan. Banyak studi menunjukkan bahwa pelaku UMKM yang aktif di e-commerce mengalami peningkatan pendapatan akibat akses pasar yang lebih luas.
Dampak positif kedua yaitu perluasan jangkauan pasar. E-commerce memungkinkan produk dijual tanpa batasan geografis, membuka peluang ekspansi ke pasar nasional bahkan internasional. Yang ketiga yaitu efisiensi biaya operasional, sehingga tanpa memerlukan toko fisik, UMKM dapat menghemat biaya sewa listrik dan infrastruktur lainnya. Dampak positif yang keempat yaitu kemudahan transaksi dan promosi. Dengan sistem digital ini mempermudah komunikasi dengan pelanggan, mempermudah transaksi, serta mempermudah kegiatan pemasarannya. Solusi yang disarankan dari penulis adalah terkait dengan untuk mengatasi berbagai tantangan. Beberapa solusi yang disarankan penulis antara lain pemerintah perlu menyediakan pelatihan berkala kepada UMKM tentang penggunaan e-commerce dan keamanan digital. Selanjutnya, solusi yang kedua adalah UMKM didorong untuk lebih terbuka terhadap perkembangan teknologi dan menjaga kualitas produk agar tetap bersaing. Solusi yang ketiga yaitu peningkatan infrastruktur digital, terutama di daerah-daerah terpencil yang minim akses internet. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya dari saya yang dapat saya analisis yaitu pertama studi lapangan atau field research untuk mengetahui tantangan real UMKM dalam mengadopsi e-commerce. Selain itu dapat dilakukan analisis-analisis kebersihan UMKM digital, termasuk literasi digital, dukungan pemerintah, dan ekosistem pendukung. Rekomendasi yang terakhir adalah eksplorasi peran teknologi baru seperti AI, big data, dan otomasi dalam mendukung pemasaran dan operasional UMKM. Kesimpulannya, penelitian ini menyimpulkan bahwa e-commerce memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, baik dari sisi pendapatan, efisiensi, maupun pemasaran. Namun, untuk mengoptimalkan manfaat tersebut, perlu adanya kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha, dan penyedia teknologi agar transformasi digital UMKM dapat dilakukan secara merata dan berkelanjutan. Baik, itu tadi yang dapat saya sampaikan terkait dengan review jurnal yang pertama. Selanjutnya kita akan masuk ke analisis review jurnal yang kedua, yaitu terkait dengan implementasi e-commerce. Judul jurnal yang kedua adalah implementasi e-commerce menggunakan Content Management System atau CMS untuk memperluas pemasaran pada Indah Jaya Sport. Penulis jurnal ini adalah Agi Nugroho dan Hendri Irawan. Jurnal ini diterbitkan oleh Fakultas Teknologi Informasi Sistem Informasi Universitas Budi Luhur Jakarta, Indonesia. Latar belakang dari jurnal ini adalah perkembangan teknologi informasi, khususnya internet telah menciptakan perubahan besar dalam masyarakat dalam melakukan kegiatannya, termasuk dalam dunia bisnis. Salah satu bentuk adaptasi teknologi tersebut adalah e-commerce, yakni sistem jual beli yang dilakukan secara online. Namun, Indah Jaya Sport, toko perlengkapan olahraga yang berlokasi di Tangerang, belum memanfaatkan teknologi untuk promosi dan transaksi. Hal ini menyebabkan yang pertama, jangkauan pasar yang terbatas, yang kedua, kurangnya informasi bagi calon pelanggan, yang ketiga, penjualan yang stagnan karena mengandalkan metode konvensional. Permasalahan tersebut menjadi urgensi bagi toko untuk mengadopsi sistem e-commerce sebagai solusi dalam meningkatkan penjualan dan memperluas pasar. Tujuan dari penelitian ini yang pertama merancang dan mengimplementasikan sistem e-commerce berbasis Content Management System atau CMS. Yang kedua adalah untuk menerapkan strategi pemasaran digital dan Search Engine Optimization atau SEO. Manfaat dari penelitian ini yang pertama menyediakan media promosi online yang efektif. Yang kedua, memperluas jangkauan pasar dari toko Indah Jaya Sport. Yang ketiga, memudahkan pelanggan dalam mendapatkan informasi produk dan menggunakan transaksi. Yang keempat, meningkatkan jumlah penjualan toko secara keseluruhan. Penelitian dilakukan melalui beberapa tahap sistematis.
Yang pertama, identifikasi masalah, yaitu melalui wawancara dan observasi langsung ke toko. Yang kedua, terkait dengan melalui studi literatur untuk mengkaji solusi berbasis e-commerce yang relevan. Sistem yang ketiga yaitu analisis sistem berjalan, menggunakan activity diagram dan bisnis model canvas. Selanjutnya dilakukan perancangan sistem, yaitu dengan menggunakan use case diagram atau prototype UI seperti Adobe XD atau Draw.io. Selanjutnya dilakukan implementasi e-commerce dengan menggunakan WordPress CMS dan pengujian dari localhost. Selanjutnya implementasi SEO menggunakan plugin Yoast SEO. Yang terakhir, strategi pemasaran digital melalui media sosial seperti Instagram dan Facebook, dan optimalisasi konten website. Teknologi yang diterapkan dalam penelitian ini ada beberapa teknologi, yaitu Content Management System atau CMS, yang berupa WordPress sebagai platform utama, lalu ada Yoast SEO plugin untuk mengoptimalkan visibilitas website di mesin pencari. Lalu menggunakan juga Adobe XD dan Draw.io untuk merancang antarmuka pengguna atau user interface. Digunakan juga media sosial, Facebook dan Instagram untuk promosi, dan hosting and domain untuk implementasi dan pengelolaan situs secara live. Hasil dari penelitian ini yaitu dari implementasi sistem e-commerce pada Indah Jaya Sport, diperoleh hasil yaitu pertama, website resmi toko indahjayasport.com berhasil dikembangkan. Lalu hasilnya juga ada SEO berhasil meningkatkan visibilitas toko di Google. Pelanggan dapat melakukan pembelian, pembayaran, hingga konfirmasi secara online. Hasil yang lain yaitu fitur retro produk juga ditambahkan untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan. Lalu ada strategi pemasaran melalui media sosial efektif dalam memperkenalkan produk kepada publik. Dan hasil yang terakhir yaitu Business Model Canvas atau BMC membantu toko dalam merancang strategi bisnis digital. Rekomendasi selanjutnya untuk penelitian ini atau apabila penulis ingin melakukan penelitian selanjutnya yang dapat saya sarankan yaitu eh, turut untuk mengintegrasi fitur pembayaran otomatis seperti Midtrans atau Zendesk atau menambahkan chatbot atau live chat untuk pelayanan pelanggan. Selain itu dapat mengembangkan aplikasi mobile sebagai pendukung e-commerce berbasis web. Lalu dapat melakukan evaluasi kinerja SEO secara berkala. Selain itu, penulis juga dapat mengadopsi analitik digital dengan Google Analytics untuk memahami perilaku pengunjung dan pelanggan secara lebih mendalam. Kesimpulannya, penelitian ini membuktikan bahwa penerapan sistem e-commerce berbasis CMS sangat efektif untuk mengatasi keterbatasan pemasaran konvensional. Dengan strategi digital dan pemanfaatkan teknologi yang tepat, Indah Jaya Sport berhasil memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan efisiensi operasional. Digitalisasi bukan hanya tren, melainkan keharusan bagi pelaku usaha untuk bertahan dan tumbuh di era modern. Baik itu tadi yang dapat saya sampaikan terkait dengan analisis jurnal eh, terkait dengan e-commerce dan bisnis. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan juga dapat bermanfaat bagi saya untuk memenuhi tugas UTS semester genap di Universitas Cyber Asia, mata kuliah e-commerce and business AK 404 yang diampu oleh Bapak dosen Muhammad Ihwani Saputra. Baik, saya Tahlilia Regita Kilby. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.